Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian penyuluh agama Kristen non-PNS Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Pagi ini kita akan bersama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya persiapkan dari kitab Injil Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-35. Dengan satu tema, mengampuni tanpa batas. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pengampunan adalah sebuah kata yang mudah, yang gampang, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan. Nah, pagi ini saya meminta untuk kita semua untuk menghadirkan satu nama di dalam benak saudara-saudara sekalian. Satu nama itu bukan nama idola saudara, bukan nama orang yang mungkin memberikan hadiah bagi saudara, satu nama yang mungkin orang tersebut amat sering memberikan uang ataupun sesuatu yang menyenangkan hati saudara. Tetapi orang tersebut adalah seseorang yang mungkin amat menjengkelkan saudara. Orang tersebut mungkin pernah menyakiti hati saudara, suka membuat masalah dengan saudara dan sangat membekas. Satu nama saja, tidak usah lebih. Nah, saudara-saudara, setelah ada nama tersebut di dalam benak saudara, tiba-tiba muncul suara di dalam benak saudara, muncul suara di dalam hati saudara, dan suara itu mengatakan bahwa Anda harus mendatangi orang tersebut dan Anda harus memaafkan dia, atau Anda harus memaafkan dia. Maukah saudara melakukannya? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini kita bersama akan membahas atau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Matius 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35 pembacaan kita. Di sana diungkapkan tentang hal pengampunan. Dalam pembacaan tersebut kita membaca bagaimana Yesus memperlihatkan pengampunan Allah kepada manusia. Dan manusia juga harus saling mengampuni. Inilah yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan seorang hamba yang mendapat pengampunan dari seorang raja. Dan seharusnya hamba tersebut juga harus mengampuni sesamanya. Saudara-saudara, sebagai manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan kekurangan, sangatlah wajar. Dalam pembacaan kita tadi, bila Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni kesalahan orang lain? Namun Petrus mengatakan bahwa menurut dia pengampunan sebanyak 7 kali sudah cukup. Karena menurut pendapat ukuran manusia, ukuran umum itu sesuatu yang sudah hebat. Kita mungkin bisa dapat mengingat sebuah syair lagu dunia, syair lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara tahu lagu itu. Saya coba menyanyikan. Satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku
ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh janganlah. Saudara-saudara, itu ukuran manusia. 3 kali pun itu sudah luar biasa. Seperti kata syair lagu tadi. Sehingga Petrus mengatakan bahwa apakah kita mengampuni seseorang itu cukup 7 kali? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ternyata mengampuni 3 kali seperti kata syair lagu tadi, atau 7 kali seperti pertanyaan Petrus, belum cukup. Tuhan Yesus menjawab bukan 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat pembacaan kita di dalam ayat yang ke-22. Itu artinya saudara bahwa pengampunan sebanyak 70 kali 7 kali memiliki makna pengampunan yang tiada batas. Dengan kata lain, jika kita mengampuni, jika kita memaafkan kesalahan orang lain, kita tidak perlu menghitungnya. Teruslah mengampuni, teruslah memaafkan. Saudara-saudara yang kekasih, ada banyak orang yang sulit melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Apalagi ketika ia mengalami sakit hati, ketika ia mengalami kekecewaan. Sehingga membuat luka yang berbekas di dalam hati. Namun bagaimana terhadap Tuhan Yesus sendiri? Apakah ia juga memperhitungkan kesalahan kita sebagai manusia yang berdosa? Apakah ia juga merasakan duka atau sakit di dalam hatinya ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita menyakiti hatinya? Saudara-saudara yang kekasih, ini seharusnya menjadi perenungan kita pagi ini. Ia yang tidak pernah memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran serta dosa-dosa kita. Tetapi sebaliknya, ia yang tetap setia. Bahkan ia mengampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kita. Sampai ia rela mati di kayu salib. Hanya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Ia bisa saja tidak memaafkan kita. Ia bisa saja tidak mengampuni kita. Tetapi ia tidak melakukan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita? Ia yang tidak pernah menyimpan kesalahan kita. Ia yang mengampuni kita. Masakan kita sendiri sebagai manusia yang sudah diampuni. Sebagai manusia yang sudah diangkat dari dosa-dosa. Malahan berbuat sebaliknya. Saudara-saudara yang kekasih, seharusnya orang-orang percaya senantiasa hidup dalam pengampunan. Dalam hidup orang percaya tidak boleh ada kata tiada maaf bagimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah Allah yang maha pengasih, maha pengampun, yang mau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, yang tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran kita. Sehingga ketika Petrus bertanya sampai berapa kali kita harus memaafkan, sampai 7 kali kah? Tetapi Tuhan mengatakan tidak, bukan, melainkan 70 kali 7 kali, yang artinya pengampunan tanpa batas. Saudara-saudara, karena Allah telah mengampuni kita, maka ia pun menghendaki agar kita pun bisa mengampuni, memaafkan orang lain juga. Dan pengampunan tersebut tanpa batas. Jangan kita sama seperti dunia ini. Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita pun ikut membalasnya. Sehingga ada ungkapan,
mata ganti mata, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melakukan hal yang demikian, maka Tuhan begitu berduka, Tuhan begitu sedih. Sebab Ia pun mengasihi kita. Ia melakukan hal-hal yang membuat kita bebas dari dosa dan pelanggaran kita. Saudara-saudara, pengampunan dosa diberikan bukan karena kita layak, tetapi hal tersebut merupakan tindakan kasih sayang Allah terhadap kita. Belas kasih-Nya dan rahmat-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pengampunan adalah satu keputusan untuk tidak memiliki dendam terhadap orang lain. Sekali lagi, pengampunan adalah keputusan untuk tidak memiliki dendam terhadap orang lain. Karena itu mari kita terus memiliki roh pengampunan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada sakit hati yang tersimpan dalam hati kita, yang tersimpan di dalam benak kita. Sebagaimana Allah mengampuni kita, Ia pun mengendaki kita mengampuni orang-orang yang mungkin juga menyakiti kita, mengecewakan kita, membuat kita berduka. Dan Allah menginginkan kita memiliki roh pengampunan, dan roh pengampunan mengampuni tanpa batas. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, berarti kita menipu diri kita sendiri. Karena kita sendiri cenderung melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, bahkan memiliki sakit hati dan kekecewaan ketika orang lain menyakiti hati kita. Tapi pagi ini renungan kita mengajak kita untuk melepaskan roh pengampunan kepada siapapun yang mengecewakan, yang menyakiti hati kita sekalipun. Mari kita sama seperti Yesus yang mengampuni kita, yang mengangkat kita dari dosa kita, yang menyucikan kita dari pelanggaran kita, yang menebus kita dari dosa-dosa kita. Ia menghendaki kita untuk juga memiliki roh pengampunan, dan pengampunan yang tanpa batas. Bukan 7 kali, bukan 3 kali seperti kata syair tadi, tetapi 70 kali kali 7 kali. Itu artinya Ia menghendaki kita memiliki pengampunan tanpa batas. Saudara-saudara, kuasa pengampunan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ini dapat kita lihat saat Ia disalibkan di kayu salib. Ia mau disalibkan hanya untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena itu Ia mengajarkan kita, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti yang terdapat di dalam doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan bagi kita sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, maka kita pun juga harus mengampuni dosa-dosa dan kesalahan orang lain. Karena itulah
yang dikehendaki Bapa bagi kita sekalian. Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari sakit hati dan kepahitan. Karena itu miliki selalu roh pengampunan. Karena itu adalah kunci dari sakit hati dan kepahitan. Ampunilah orang lain yang menyakitimu. Jangan biarkan akar kepahitan dan kebencian bertumbuh semakin dalam dan terus merusak serta menggerogoti kehidupanmu. Saudara-saudara, biarlah roh pengampunan adalah sebuah kata yang mudah diucapkan sekaligus sebuah kata yang mudah dilakukan. Itulah yang dikehendaki Bapa bagi kita. Semoga renungan kita pagi ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya.